Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Novia, dan rekan-rekan saya yang lain, yaitu Yusuf selaku ketua kelompok 3, disusul oleh Anindita, Dinda, Hasnah, Sarah, dan juga Wanda, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis bisnis dan juga studi kelayakan bisnis. Adapun teori-teori yang akan kami bahas berupa pengertian dan manfaat analisis bisnis, jenis-jenis analisis bisnis, pengertian dan manfaat studi kelayakan bisnis, aspek-aspek studi kelayakan bisnis, dan langkah-langkah dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai pembahasannya. 1. Analisis bisnis. Analisis bisnis adalah sebuah analisa yang berupa kegiatan melakukan perencanaan, meriset, memprediksi, dan mengevaluasi kegiatan bisnis. Lalu, manfaat analisis bisnis. Yang pertama, menekan anggaran. Kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. 3. Kemampuan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan secara keseluruhan. Keempat, selalu mengetahui situasi. Dan yang terakhir, membangun efisiensi. Jenis-jenis analisis bisnis. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Analisis paling sederhana dengan menggunakan data sehingga mendapatkan gambaran apa yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang. Contohnya, jumlah stok barang, penjualan, dan nilai rata-rata penjualan. Yang kedua adalah analisis prediktif. Analisis ini mencoba memprediksi tindakan di masa mendatang berdasarkan data riwayat tren. Contohnya, memperkirakan jumlah penjualan yang akan terjadi, pelanggan yang akan terus berlangganan, dan pelanggan yang berhenti membeli. Yang ketiga yaitu analisis perspektif. Bentuk analisis bisnis ini dapat menunjukkan tindakan terbaik dalam situasi tertentu. Jadi setelah adanya analisis prediktif, maka perspektif menggunakan informasi tersebut untuk memberi potensi solusi berdasarkan situasi yang serupa, data tahun demi tahun, musiman, dan peluncuran produk. Contohnya ialah penjualan tiket untuk pertunjukan tahun kemarin. Analisis perspektif dapat menyarankan perlunya menurunkan harga atau menambah peningkatan kinerja sebagai tindak lanjut. Studi kelayakan bisnis. Apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Manfaat studi kelayakan bisnis. 1. Memperkecil resiko kerugian. 2. Mempermudah perencanaan bisnis. 3. Melancarkan pelaksanaan bisnis. 4. Mempermudah melakukan pengawasan. Dan 5. Mempermudah pengendalian. Kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek legalitas atau hukum. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan, seperti izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, serta surat izin usaha perdagangan, dan lain-lainnya. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Studi yang menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan dan pada kondisi lingkungan sekitar, dampak yang mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar, dan dampak perusahaan terhadap tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Yang ketiga, aspek pemasaran dan pasar. Menganalisis apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar, sehingga harus memperhatikan beberapa hal seperti potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi pemasaran di industri tersebut, dan lain-lain. Yang keempat, aspek manajemen. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu di pembangunan maupun pengembangan, berhubungan dengan operasional perusahaan mulai dari manajemen, sumber daya, hingga finansial perusahaan. Yang terakhir yaitu aspek keuangan. Aspek ini bagi sebagian bisnis model adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Untuk melakukan studi kelayakan bisnis, ada langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis awal. Jadi mulai menguraikan rencana awalnya seperti apa, lalu mulai melihat
kira-kira apa nih kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi, serta memperhatikan kerintangannya apakah terlalu tinggi untuk dilalui. Yang kedua, menyiapkan proyeksi laporan laba rugi. Jadi mulai memperhitungkan pendapatan berapa yang diharapkan, biaya apa yang kiranya harus dikeluarkan, dan investasi apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, melakukan riset pasar. Dengan adanya riset pasar ini, tentu pendapatan yang diharapkan akan tergambar secara lebih realistis. Yang keempat, merencanakan organisasi, bisnis, dan operasi. Jadi, setelah melakukan riset pasar, tentu akan mudah memperhitungkan kembali biaya awal, investasi tetap, dan biaya operasinya. Selanjutnya yang kelima, menyiapkan neraca, berarti membuat perkiraan berapa kira-kira jumlah aset dan kewajiban yang akan kita miliki ke depan. Lalu yang keenam, meninjau dan menganalisis semua data. Hal ini untuk memastikan bahwa semuanya sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya dan tidak perlu ada yang diubah. Jadi kita harus memperhatikan kembali dari poin 1 sampai ke 5 apakah ada yang terlewat atau tidak. Nah, yang terakhir yang ketujuh, membuat keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Dalam mengambil keputusan ini, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu komitmen pembangunan bisnis ini apakah sepadan dengan waktu, tenaga, dan uang yang dikeluarkan, serta apakah itu sejalan dengan tujuan strategis dan perencanaan jangka panjang dari bisnis tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan di atas adalah membangun sebuah bisnis perlu diadakannya analisis bisnis dan studi kelayakan bisnis. Adanya analisis bisnis berarti sebuah usaha telah mengukur pencapaian mereka terhadap tujuan secara keseluruhan, sehingga kedepannya suatu bisnis akan mengevaluasi kekurangan, kemudian mencari penanganannya, serta membuat perencanaan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, adanya studi kelayakan bisnis digunakan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak untuk dijalankan atau tidak. Studi kelayakan bisnis terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek pasar dan pemasaran, serta aspek manajemen dan keuangan. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, boleh ditinggalkan di kolom komen. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih dan selamat malam.